Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya adalah Muhammad Fatih Maulana dengan NIM dengan NIM 1237050 140. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, dibuatnya video kali ini dengan tujuan menjelaskan tentang proyek yang telah kita buat untuk sebagai namanya tuh melunasi tugas UAS dari mata kuliah dasar pemrograman oleh Pak Ihsan Budiman MT. Nah, sebelumnya tuh jadi di video ini kita bakal membahas tentang Java, OOP, maksudnya Object Oriented Programming dan hubungannya dengan Java, bahasa pemrograman yang kita pelajari saat ini. Lalu kenapa harus Object Oriented Programming? Lalu pembahasan tentang source code, dan akhirnya adalah simulasi aplikasi tersebut, bagaimana aplikasi tersebut berjalan, termasuk logika di dalamnya, dan segala penjelasan yang akan dipaparkan nantinya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aplikasi sendiri nanti kita bakal menggunakan share screen, dan kita bakal menjelaskan apa aja yang ada di dalam layar kita saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Maulana dengan NIM 1237050 dan 140. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir dasar pemrograman, yaitu presentasi proyek akhir. Yang mana untuk proyek akhir ini saya memilih aplikasi transaksi perbankan sederhana yang mengandung konsep OOP. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama yang namanya OOP. Nah, kenapa sih sekarang harus memprogram dengan konsep OOP ini, dan kenapa kita belajar OOP? Nah, OOP sendiri itu adalah sebuah sistem atau jenis bahasa pemrograman yang merupakan paradigma pemrograman menggunakan konsep objek yang mengorganisir dan mengelola kode. Jadi itu based on object. Kita codingnya menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, apalagi terkhusus di bahasa yang kita pelajari sekarang itu Java. OOP itu melibatkan penggunaan kelas dan objek yang lagi-lagi dihubungkan satu sama lain untuk menghasilkan satu fungsi yang ingin kita lakukan, itu yang ingin kita suruh komputer. Nah, kelas itu adalah blueprint untuk objek, sedangkan objek adalah instance dari suatu kelas. Oke, objek itu yang dimiliki sama satu kelasnya itu. Nah, konsep OOP terlebih di dalam Java sendiri melibatkan 4 pilar, yaitu encapsulation, menggabungkan data dan metode yang beroperasi pada data ke dalam satu unit. Nah, unitnya ini tuh kelas. Terus yang kedua adalah inheritance, adalah pewarisan sifat-sifat metode dari kelas lain. Jadi metode bisa dipanggil gitu. Terus yang ketiga polymorphism, adalah kemungkinan suatu objek untuk memiliki banyak bentuk. Nah, di dalam Java bisa dicapai melalui method overloading dan method overriding gitu. Seperti yang diajari juga di kelas praktikum dasar pemrograman. Yang keempat ada abstraksi yang menyembunyikan detail kompleksitas di dalam kelas itu sendiri. Ya, dapat kita lihat penerapan konsep OOP dengan bahasa Java di dalam proyek pemrograman kali ini. Nah, dapat kita lihat gambarannya di diagram berikut, yaitu di mana akun dapat memilih menjadi nasabah atau menjadi admin simpanan yang memiliki data-data mereka masing-masing, ya. Nah, akun ini dapat melakukan transaksi. Akun nasabah dapat melakukan transaksi yang memilih produk dari jenis barang setoran, tarik tunai, investasi, top up. Nah, method available akan selalu tersedia apabila nasabah memiliki jumlah saldo yang bertambah ketika setoran itu ditambah. Seperti itu. Ketika nasabah selesai melakukan transaksi, maka akan dicatat ke transaksi dan detail transaksi. Hubungan antar kelas ini
yang disebut dengan namanya Object Oriented Programming, di mana kita punya objek akun, nasabah, simpanan, transaksi, dan jenis produk yang semuanya saling berhubungan dalam membentuk aplikasi perbankan kali ini. Nah, berlanjut ke metode selanjutnya dalam menentukan aplikasi, yaitu adalah flowchart. Nah, di dalam banking system kali ini kita memiliki dasar logik seperti ini. Pertama, user dapat masuk ke menu utama. Nah, menu utama ini terdapat di kelas aplikasi perbankan. Menu utama yang dimasuki oleh user ini memiliki 3 opsi, yaitu menjadi nasabah, atau admin, atau keluar. Ketika user memilih menjadi nasabah atau admin, mereka akan diarahkan ke kelas akun untuk membentuk akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun, dan bisa langsung login ketika sudah memiliki akun. Nah, login ini nih, di sini nih kita bakal pakai metode validation, password validation. Ketika password sama username dan ID yang dimasukkan oleh admin ataupun nasabah sesuai, maka mereka dialihkan ke menu masing-masing. Nasabah dapat masuk ke menu transaksi yang dapat memilih di antara ke-6 fungsi ini, yaitu setoran, tarik tunai, investasi, top up, transfer, atau selesai. Ketika seorang nasabah memilih fungsi setoran, maka metode yang akan berjalan adalah total saldonya bertambah. Total saldo yang akan dimasukkan ke database, ke kelas database. Di kelas database kita memiliki hash map yang akan menyimpan semuanya, mulai dari data nasabah, data admin, dan nilai-nilai saldo serta transaksi nasabah. Nah, ketika setoran saldo bertambah, ketika tarik tunai total saldo berkurang, ketika investasi total saldo berkurang plus ditambah 10% total invest. Jadi ujung-ujungnya juga bakal ditambah 10% total invest ketika mencapai 1 tahun. Nah, di situ dikasih if kalau misalnya loopnya udah nyampe 365 hari, nah maka ditambah 10% dari besaran investasi. Misalnya ada 100.000, seorang nasabah menyetorkan 100.000 dan menginvestasikan 100.000, maka returnnya setiap 365 kali pengulangan akan mendapatkan 10.000 masuk ke saldonya. Lalu untuk top up akan mengurangi saldo juga, ditambah biaya admin 100.000. Juga ada metode tambahan yang belum masuk ke flowchart ini, transfer, yaitu adalah total saldo berkurang juga ditambah biaya admin 2.000. Nah, jika nasabah sudah memilih selesai dengan transaksi, maka nasabah dapat memilih menu selesai. Sama juga dengan admin. Ketika admin masuk ke akunnya, maka admin bisa dapat melihat data nasabah yang baru melakukan transaksi, struktur transaksinya, ID-nya, username, kecuali passwordnya. Nah, ketika admin sudah selesai melihat data nasabah, maka admin dapat keluar ketika mencet menu selesai. Nah, ketika admin maupun nasabah mencet metode selesai ini, maka mereka akan dikembalikan ke menu utama yang akan kembali lagi ke 3 pilihan ini nih. Jadi misalnya nih, user pertama kali masuk sebagai nasabah menginput data semuanya sehingga sudah tersimpan di hash map yang ditentukan, yang dideclare di kelas database. Nah, terus admin nasabah itu keluar, terus dia coba jadi admin buat ngeliat datanya tadi. Nah, dia bisa masuk ke admin. Nah, kan data akan ditampilkan di admin karena sudah masuk di sistem database-nya ya, di hash map-nya. Jadi metode hash map-nya tinggal kita panggil di kelas admin ini nih. Nah, ketika admin sudah selesai melihat data nasabah yang tadi pertama kali, tinggal keluar, pencet selesai, balik lagi menu utama, lalu tinggal pilih menu keluar. Nah, setelah itu diarahkan lagi dia berarti ke tanda terima kasih kan telah menggunakan aplikasi kami. Nah, cukup sederhana logik dari banking system kali ini. Di sini sudah melakukan penerapan OOP lagi ya, dan semuanya sudah di-code sesuai dengan alurnya seperti ini.
Oke, mari berlanjut ke pembahasan source code-nya. Lalu ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pembahasan project UAS itu sendiri. Setelah mengetahui OOP dan setelah mengetahui diagram kelas serta flowchart atau dasar logika yang akan dipakai dalam pembuatan program kali ini, mari kita membahas program itu sendiri. Nah, pertama, alasan kami memilih aplikasi perbankan sebagai tugas akhir kali ini adalah karena bank ini nih merupakan salah satu aplikasi yang fatal gitu dalam perkembangan umat manusia. Yang mana kita tahu duit itu tuh ya transfer duit, menyimpan duit, pokoknya semua peredaran uang itu sangatlah penting dalam kehidupan umat manusia. Nah, makanya dilihat dari segi manfaatnya, implementasi sistem perbankan ini kedepannya juga bisa menjadi besar kalau misalnya diterusin benar-benar ya. Nah, juga itu sebagai latihan OOP, menurut saya ini juga sebagai latihan OOP yang lumayan menantang juga sih. Karena kan kita jelas-jelas tahu ketika misalnya paling dekat tuh di ATM ya. Kalau misalnya kita ngeliat ATM tuh, wah ini ada jadi nasabah, berarti dia bisa milih setoran atau bisa milih apa, bisa milih apa, bisa milih apa. Nah, berarti di situ banyak kelasnya, berarti di situ banyak metode yang digunakan juga gitu. Banyak juga yang saling berhubungan, kayak misalnya dalam mencetak struk ya. Pasti kan kita ngambil metode dari inputan si nasabah itu sendiri kan. Nah, seperti itu, Pak. Terus habis itu untuk source code projectnya ada di sini tuh kita menggunakan 4 kelas utama. Nah, kita ini buat dari awal lagi kelas-kelasnya nggak melihat contoh yang Bapak berikan, cuman nggak pakai file controllernya. Nah, di sini ada kelas transaksi, ada kelas database, ada kelas akun, dan aplikasi perbankan. Pembahasannya berlanjut. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan source code. Nah, pembahasan source code ini juga nggak lepas dari kenapa kita milih project UAS kali ini ya. Latar belakangnya adalah karena aplikasi perbankan tuh saya melihatnya sangat berguna untuk kedepannya. Karena ya transaksi manusia tuh pasti membutuhkan uang kan. Dan semua cash flow tuh pasti bakal ngaruh ke satu program yang bakal sangat membantu, yaitu aplikasi perbankan. Ketika setoran, tarik tunai, menyimpan uang, mentransfer uang, merubah uang, gitu dan sebagainya. Makanya jadi kayak aplikasi perbankan itu sangat-sangat amat berguna ke depannya dan bisa dikembangkan menjadi suatu yang lebih besar. Nah, seperti itu. Lalu kita bahas aplikasi perbankan ini. Di sini terdapat 4 kelas, yaitu kelas aplikasi perbankan sendiri, dan kelas database, dan kelas transaksi Java, yang terakhir adalah akun. Nah, di aplikasi perbankan inilah, di kelas aplikasi perbankan, di mana kode utamanya akan dijalankan. Nah, file mainnya ada di sini. Nah, tapi kita membahas dari file pertama dulu, yaitu akun. Kenapa kita bahas akun? Karena ya ini yang paling menentukan apakah seorang bakal menjadi nasabah atau menjadi admin. Nah, oke, kita lihat di kelas akun. Lihat dulu source code-nya. Nah, di dalam kelas akun ini, seperti yang kita tahu kan, gara-gara ini OOP, pasti akun juga mempunyai banyak metode. Nah, beberapa metode yang terdapat di kelas akun ini, yaitu pertama adalah konstruktor akun. Konstruktor akun yang berparameter string username, string email, dan string password. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu membuat objek akun dengan menginisialisasi data username, data email, dan password. Baik itu milik nasabah atau milik admin. Dan menggenerate membuat ID-nya yang nanti bakal digunakan buat buat login. Jadi ketika nasabah ataupun admin udah masukin semua data-datanya, mereka akan dapat satu ID khusus, ID spesial. Misalnya admin itu dimulai dengan A, dan admin pertama yang login menjadi A1. Begitu pula dengan nasabah dengan simbol N,
dan menjadi N1 jika merupakan nasabah pertama yang login, dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Lalu yang kedua, ada kelas getter dan setter untuk admin, get ID admin, get username admin, get email admin. Lalu untuk nasabah ada get ID nasabah, get username, get email, dan get total saldo, juga set total saldo, dan get catatan transaksi serta set catatan transaksi. Nah, untuk nasabah ini semua nanti bakal berguna buat pencetakan struk ketika transaksi telah berakhir di akhirnya, seperti itu. Nah, fungsi semua kelas-kelas tadi itu metode-metode tadi yang disebutkan getter dan setter adalah untuk mengakses dan mengatur nilai-nilai atribut seperti misalnya ID, username, email, saldo, dan catatan transaksi baik milik si admin ataupun nasabah. Nah, karena ditentukan fungsi admin yang bisa ngelihat data nasabah ya, berarti di sini tuh buat nasabah input, ntar bakal masuk ke mana namanya, ke metode-metode ini, sedangkan admin bisa ngelihat nanti di database-nya. Nah, hubungannya adalah jadi bisa memungkinkan akses dan manipulasi data pada objek-objek akun ini, seperti itu. Lalu ada metode login. Nah, fungsi login ini tuh minta input password dari pengguna sama meriksa kecocokannya gitu. Nah, untuk pertama ini tuh login nasabah ya. Jadi nasabah disuruh login, masukin passwordnya sama ID yang udah diberikan tadi di awal. Nah, ketika ID sama password cocok, maka baru nasabah diizinkan login untuk mengakses menu selanjutnya. Ketika gagal, else, maka password salah, lalu ngulang lagi ke tempat selanjutnya, yaitu login, masukin password. Sama juga metode selanjutnya adalah admin login. Bedanya ini untuk admin ya, sama aja sih logiknya dan metodenya, yaitu masukin password. Nah, terus kalau misalnya berhasil, ya masuk ke menu admin yang bisa ngeliat data nasabah. Kalau misalnya gagal, balik lagi ke masukkan password. Yang terakhir adalah metode tampilkan struk transaksi, yang berfungsi sebagai penampil struk transaksi dengan informasi username nasabah, ID nasabah, jenis transaksi, jumlah transaksi, dan total saldo akhir. Nah, ini semua ini diambil dari metode-metode yang tadi, getter dan setter sebelumnya yang udah dibahas. Nah, struk transaksi ini nanti bakal dipanggil setelah nasabah menyelesaikan transaksinya, seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan kelas akun ini dirancang untuk mengelola informasi baik akun nasabah maupun akun admin, mulai dari login sampai menampilkan struk transaksi. Nah, metode-metode akhir dari awal sampai akhir nih semuanya berguna dan saling berkesinambungan gitu untuk menghasilkan fungsi yang menjadi fungsi akun. Nah, setelah membahas akun, mari kita lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu kelas transaksi. Nah, di kelas transaksi ini berfungsi fully functionnya itu sebagai penyimpan dan yang menjalankan fungsi-fungsi transaksi yang dapat diakses oleh nasabah. Karena kan tadi sebelumnya udah dapat dilihat ya di flowchart sama di kelas diagram, ketika nasabah masuk ke menu setelah hasil login, mereka dapat memilih pengen ngapain aja di aplikasi perbankan ini, mulai dari setoran, transfer, tarik tunai, dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi tersebut dapat diwujudkan ketika adanya source code transaksi ini yang memiliki beberapa metode. Nah, yang akan kita bahas bareng-bareng. Nah, kelas ini tuh ya kayak tadi fungsinya tuh sebagai operasi transaksi dan berkaitan juga dengan objek akun, pastinya kan harus login dulu ya sebelum transaksinya. Nah, yang pertama tuh adalah metode setoran yang memiliki parameter akun. Nah, metode ini tuh ketika si nasabah memilih ingin menyetorkan uangnya ke bank itu, jadi ini bakal dikasih pilihan, masukkan jumlah setoran, pengen berapa tuh, suruh dia masukin dengan tipe data double ya. Nah, ketika udah masukin, misalnya dia masukin 20.000 tuh, nah masuk ke pengkondisian, jika jumlah setorannya itu lebih besar dari 0, maka kita mencetak setoran tuh bertambah sebanyak 20.000 seperti itu. Nah, setoran berhasil, saldo saat ini adalah
akun.get total saldo. Nah, di situ tuh kita manggil metode total saldo tadi yang udah diperbarui karena dia udah masukin jumlah setoran tadi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya setorannya sama dengan 0, ya jumlah setoran nggak bisa, harus lebih dari 0. Seperti itu. Jadi diulang lagi dari awal. Balik lagi suruh masukkan jumlah setoran. Lalu, di metode kedua yaitu metode tarik tunai. Memiliki parameter sama. Ya ini tuh sama seperti tadi, cuman jumlahnya ini buat tarik tunai. Jika tadi setoran itu menambah total saldo, tarik tunai ini adalah ngurangin get total saldo. Jadi diperbarui lagi tuh si total saldonya, metode total saldo. Jadi berkurang. Kalau misalnya 20.000, terus ini ditarik 10.000. Nah, berarti pengkondisiannya adalah kalau misalnya lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan dari akun get total saldo, ya jumlah total saldo tadi yang setelah dikasih setoran, ya maka akan berkurang dengan jumlah seperti itu. Nah, lalu kita dicetak tarik tunai berhasil dan saldo saat ini adalah saldo yang tadi telah dikurangi. Jadi udah diupdate tuh. Nah, kalau misalnya pengkondisian tadi tidak terpenuhi, maka jumlah tarik tunai tidak valid dan saldo tidak mencukupi. Kayak gitu juga. Jadi yang pertama ditambah, ini dikurang. Nah, kalau investasi, si nasabah memasukkan jumlah investasinya. Misalnya masukin 100.000 dari total saldonya. Nah, setelah masuk ke pengkondisian dan return investasi itu jumlah dikali 0,1, ya 10% tadi itu. Kenapa nggak 10/100? Karena waktu itu udah belajar juga di kelas, kenapa nggak 10/100, 10 dibagi 100 tapi harus 0,1 biar lebih efisien kodenya, terus nggak ada error. Karena waktu itu kan sempat dicobain juga error ya Pak. Nah, seperti tadi. Nah, logik dibalik investasi ini, jika si nasabah masukin 100.000, maka dia akan dapat return sebesar 10% seperti itu setiap tahunnya. Nah, jadi di si nasabah ini mendapatkan kembalian, bukan kembalian sih, lebih tepatnya kayak tambahan uang bunga sebesar 10% ke dalam rekeningnya sendiri. Tapi ini bukan bunga karena kan bunganya riba. Nah, berarti ini tuh menjadi return investasi aja, investasi yang halal. Seperti itu. Lalu masuk ke kelas selanjutnya, itu top up e-money. Nah, di top up e-money ini kurang lebih sama fungsinya seperti tarik tunai, akan tetapi ditambah biaya admin 1.000 seperti itu. Nah, seperti tadi kita harus masukin scanner input jumlahnya pengen berapa, terus ya seperti tadi ada pengkondisian yang memungkinkan update si total saldonya juga. Nah, ketika top up e-money-nya berhasil, maka total saldo dikurangin dengan jumlah e-money-nya, top up e-money yang tadi di input, ditambah biaya admin. Jadi misalnya kita pengen top up 10.000, berarti total yang dikurangi dari saldo kita jadi 11.000, seperti itu. Lalu di print top up e-money berhasil, saldo saat ini adalah akun get total saldo, yaitu adalah metode yang telah lagi-lagi di-update untuk menampilkan nilai terbaru setelah transaksi. Kalau nggak valid ya top up-nya nggak valid atau saldonya nggak mencukupi kan, kayak gitu. Setelah pengkondisian yang ini nih tadi nih. Set. Lalu ada transfer, metode terakhir. Nah, transfer ini meminta pengguna memasukkan nomor rekening tuh. Terus sama jumlah transfernya. Tadi itu jumlah rekening tuh kenapa string? Karena biar semua angkanya tuh terpampang jelas. Karena kalau kita nyobain double atau integer, misalnya kita ada rekening yang depannya 0, nah itu nggak bakal kepampang ntar, seperti itu. Atau enggak, belakangnya pasti ada 0 kalau misalnya kita pakai double. Makanya kita pakai integer biar lebih akurat, nomornya jadi sama. Nah, untuk jumlah transfer kita pakai double, karena kan bisa koma-komaan juga. Nah, lalu di transfer ini kurang lebih sama juga kayak top up e-money tadi, cuman
biaya adminnya menjadi 2000. Pengkondisiannya juga sama, ketika jumlah transfernya lebih besar dari 0 dan jumlah akun dan jumlahnya itu lebih kecil sama dengan dari total saldo yang tadi telah dimasukin pertama tuh pas setoran yang udah terupdate ini total saldonya ya. Nah, makanya dimasukin ketika pengkondisian ini benar, maka lanjut ke bawahnya, kode bawahnya. Ketika seperti ini nih, sama kayak tadi yang dikurangin, ini juga dikurangin. Ya, dan lalu keluar juga menu transfernya. Transfer pengen berapa, itu menjadi jumlahnya. Terus biaya adminnya juga berapa, biar dijelasin juga nih, makanya di print. Jadi itu biar pas saldonya ngurang, kita juga kayak tahu, oh ternyata ada biaya adminnya segini, kenapa saldo jadi ngurangnya aneh gitu, jadi 2000 tambah 2000. Nah, terus pilihan nomor rekening tujuan. Nah, di sini yang tadi string itu. Lalu ketika sudah berhasil, maka transfer berhasil. Saldo saat ini adalah get total saldo yang udah di-update. Ketika transfer gagal, tidak valid ya, atau enggak saldo tidak mencukupi. Nah, seperti itulah transaksi. Kelas transaksi yang berisi metode-metode yang menjadi pilihan-pilihan transaksi, kayak yang mengelola uang tuh di sini nih. Uang keluar, uang masuk, dan sebagainya. Lalu dilanjutkan ke kelas selanjutnya setelah transaksi, yaitu ke kelas database. Nah, apa sih database itu? Sesuai namanya ya, ini tuh database sementara karena kita belum punya kayak penyimpanan yang benar-benar penyimpanan. Jadi datanya sementara kita simpan di kelas ini. Yang bisa kita lihat, maksudnya menyimpan data di sini tuh pakai hashmap, yang waktu itu Bapak baru jelasin juga. Setelah dikulik-kulik, kita akhirnya coba pakai hashmap juga. Nah, di dalam kelas database ini terdapat beberapa metode juga sama yang menjadi penyimpan data dan menjadi ya kayak dasar logik semuanya dah. Semuanya jadi tuh ngambil dari sini gitu. Seperti tadi. Nah, yang pertama ada metode tambahkan akun. Nah, sebelumnya ini tuh deklarasi hashmap-nya di atas ya. Yang ini nih, 4. Nah, lalu kita masuk ke metode pertama, metode tambahkan akun. Nah, metode ini tuh ngapain sih? Metode ini tuh memiliki fungsi untuk menambahkan objek akun nasabah ke dalam map data nasabah dengan menggunakan ID nasabah sebagai kuncinya, kayak gitu. Jadi, akun yang tadi dibuat itu dimasukin ke hashmap data nasabah pakai metode ini dengan kunci apa tadi, kuncinya tuh ID gitu. Nah, metode itu memiliki hubungan dengan kelas akun buat dapetin ID nasabah tadi tuh yang di generate sama kodenya ketika nasabah pertama masuk, kayak gitu. Lalu metode kedua ada tambah akun admin. Nah, fungsi metode itu untuk menambahkan objek akun admin. Jadi tadi yang admin buat akun di kelas akun bakal dipanggil ke sini juga buat dimasukin ke map data admin, seperti itu. Kurang lebih sama kayak metode sebelumnya, cuman ini tuh buat adminnya aja. Lalu yang ketiga ada metode get akun by ID. Nah, dengan tipe datanya string. Terus fungsinya ini tuh untuk mengambil objek akun nasabah dari map data nasabah berdasarkan ID-nya. Makanya kalau ID-nya dipanggil, nah jadi data itu bakal keluar tuh dari hashmap ini nih, buat ntar digunain di tempat-tempat lain gitu, sesuai pemanggilannya. Terus metode keempat sama seperti sebelumnya, tapi ini get akun admin, tambah adminnya aja. Jadi fungsinya sama, cuman ini tuh buat admin, bukan buat nasabah. Terhubungnya juga ntar ke map data admin, bukan ke map data nasabah, kayak gitu. Pemanggilannya juga sama, tergantung pemanggilan penggunaannya. Lalu yang kelima ada metode set password, dengan itu string juga. Nah, password nasabah sebenarnya password. Fungsinya itu untuk mengatur password nasabah ketika ntar metodenya dipanggil buat tadi input di bagian akun. Jadi database ini nyambung banget ke akun ya, soalnya semua yang di akun tuh disimpannya di sini gitu, di map, biar bisa digunain di
kelas-kelas lainnya. Lalu metode yang ketujuh ada set password admin. Sama aja kayak sebelumnya. Metode ke berapa nih? Ke-6 berarti. Sama aja kayak metode sebelumnya, cuma ini buat admin kayak gitu. Untuk mengatur password akun admin dan terhubung dengan variabel password admin untuk menyimpan password admin. Gitu. Dimasukin dia ke variabelnya. Lalu metode selanjutnya ada metode validate admin password. Nah, di sini nih kita pakai scanner di sini tuh biar ketika metode ini dipanggil, terus misalnya si admin pengen login, itu kan disuruh masukin password. Kalau passwordnya bener sama kayak ID dia tadi yang dipanggil tuh, nah makanya baru sama kayak gitu. Maksudnya tuh ya buat validasi password admin dengan meminta pengguna masukkan password admin dan membandingkannya dengan password admin yang udah ada di map password admin yang tadi dibuat. Ya nama-namanya sama-sama sih, soalnya biar gampang juga. Nah, ini dia terhubung buat sama variabel password admin untuk validate-nya. Jadi password input admin yang diinput tuh diketik, diambil ke metode ini, divalidate sama variabel password A gede admin gitu. Lalu metode selanjutnya adalah tampilkan data nasabah. Nah, di sini nih ntar bakal masuk ke menunya admin. Data nasabah diambil juga dari map nasabah yang tadi tuh dimasukin ke ini dari akun tuh. Nah, kita bisa dilihat tuh metode-metode yang tadi metode-metode yang tadi ditemuin di akun, ada get ID, get user, get email, sama get total saldo. Nah, itu nanti yang di metode sebelumnya dipanggil ke sini biar bisa dilihat sama si admin. Jadi admin tuh bisa ngeliat histori nasabah. Lalu metode terakhirnya adalah metode tampilkan data nasabah by ID. Nah, dengan tipe data string adalah fungsinya menampilkan informasi data nasabah berdasarkan ID nasabah. Nah, kayak gitu. Dan dia juga terhubung dengan map data nasabah untuk mengakses dan menampilkan informasi nasabah berdasarkan ID. Jadi kalau ID-nya dipanggil ke metode ini, baru ntar dijelasin tuh. Oh, jadi si nasabah dengan ID N1 punya ID ini dengan username ini, email ini, dan total saldo paling baru setelah diupdate tuh segitu. Nah, kayak tadi. Ketika pengkondisian yang nggak benar, ya nasabahnya nggak ditemuin kayak gitu. Nah, keseluruhan database ini tuh berfungsi sebagai penyimpanan data nasabah dan admin. Pokoknya data doang. Data login, data username, data sebagainya, data-data pribadi. Nah, jadi itu dia menyediakan metode untuk menambahkan, mengambil, menampilkan informasi terkait dengan akun tadi. Makanya ini berkaitan banget sama kelas akun. Metode-metode ini tuh kayak saling berhubungan biar fungsi dari kelas akun juga berjalan dengan baik dan fungsi keseluruhan aplikasi juga berjalan dengan baik. Dan kita lanjut ke kelas selanjutnya. Nah, beralih ke aplikasi kelas selanjutnya, yaitu aplikasi perbankan. Nah, di dalam kelas aplikasi perbankan ini seperti biasa terdapat metode dan lain-lain sebagainya. Namun kelas ini berbeda karena file mainnya itu ada di kelas ini. Jadi ketika kita pengen running utama, yang dijalankan awal adalah kelas ini itu sendiri. Kita bisa lihat di awalnya itu ada public static void main, yang mana ini nih bakal jadi metode pertama yang bakal kelas pertama yang bakal dieksekusi oleh program itu sendiri. Nah, di sini kita langsung ketemu metode tampilan awal. Nah, itu tadi yang di awal dibilang sebagai menu yang bisa milih ketika user baru pertama kali baru pertama kali ngelihat aplikasi ini, dapat memilih entah pengen jadi admin, pengen jadi nasabah, atau pengen keluar dari aplikasi ini. Karena kan dia bakal diulang. Kalau misalnya dia udah selesai dengan menu admin dan menu nasabah, mereka bakal balik lagi ke tampilan awal ini untuk memilih pengen masuk lagi jadi admin atau pengen masuk lagi jadi nasabah, atau selesai bertransaksi dan keluar. Seperti itu. Ya, makanya berlanjut ke kelas selanjutnya, yaitu aplikasi perbankan. Nah, setelah tadi kita mengetahui metode awal dari aplikasi perbankan,
Nah, kita bakal memasuki metode-metode apa saja yang ada di dalam loop while true ini. Nah, di sini kita dapat melihat pertama metode mainstream yang tadi itu yang untuk permulaan, yang dimana kode akan dieksekusi mulai dari file main itu. Lalu ada metode tampilan awal yang berinteraksi dengan kelas, akun, database, dan transaksi untuk membuat akun, melakukan login, serta menjalankan transaksi yang bakal dipanggil nanti di sana. Lalu ada block if jenis user equal sama dengan 1. Kalau misalnya si user menginput pilihan 1, makanya kode yang akan dijalankan adalah akan memprint masukan username admin untuk mengelola pembuatan akun admin. Lalu setelah ada akun udah jadi kan dimasukin ke database tuh. Nah, akun berhasil dibuat dengan ID titik seperti itu, ditambah ID admin. Nah, di sini salah sedikit. Nah, terubah menjadi admin. Lalu mereka akan memberi opsi apakah Anda ingin login sebagai admin, ya atau tidak. Ketika memencet ya, berarti jika ya, maka masuk ke if selanjutnya, yaitu masukkan ID admin dan memvalidasi password admin. Nah, seperti itu. Nah, else if-nya, jika misalnya user tidak memilih 1 tapi memilih 2, maka user akan diarahkan ke menu membuat akun nasabah dan login nasabah, seperti itu. Seperti yang kita sudah familiar dengan konsep login dan pembuatan akun nasabah. Seperti tadi di sini ada get ID nasabah yang bakal nanti masuk ke akun dan database, juga transaksi. Lalu nasabah bisa login, dan ketika memilih ya, maka nasabah diminta memasukkan ID dan passwordnya. Ketika password sudah valid, maka mereka akan masuk ke dalam menu selanjutnya. Nah, lanjut ke metode selanjutnya, yaitu if nasabah login. Nah, seperti ini. Nah, if di sini tuh kita dimasukin do lagi. Jadi yang di atasnya udah ada while, di sini ada do. Nah, di sini ada bakal terjadi loop lagi, pengulangan loop. Pokoknya tuh di sini isinya bakal menjadi menu transaksi. Nah, sementara kita skip dulu, lalu kita menjelaskan else if jika nasabah memilih pilihan ketiga. Nah, yaitu si nasabah bakal keluar dari aplikasi ini serta dikasih print terima kasih, semoga harimu diberkahi. Lalu sistemnya exit. Kalaupun misalnya si nasabah tidak masukin 1 ataupun 2 ataupun 3, maka akan keluar pesan jenis pengguna tidak valid, karena yang bakal tereksekusi cuma dari pilihan 1 atau pilihan 2 atau pilihan 3, entah sebagai admin, entah sebagai nasabah, atau entah sebagai keluar dari aplikasi tersebut. Nah, kode ini itu menggambarkan alur aplikasi perbankan yang interaktif serta memberikan pengguna opsi untuk masuk sebagai admin ketika ingin melihat data-data yang dimiliki oleh nasabah, atau sebagai nasabah itu sendiri membuat akun, melakukan login untuk menjalankan transaksi sesuai dengan pilihan-pilihan opsi transaksi yang telah ada. Nah, di kelas ini terdapat beberapa metode yang bekerja sama dan saling terhubung juga untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lengkap. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, oke, tadi kan juga sempat dibahas sistem loop yang kita pakai menggunakan while dan do. Nah, sistem loop yang dipakai ini tuh terjadi dalam sebuah kode menggunakan while true loop seperti ini. Ketika while kan artinya ketika keadaan sama dengan true, maka akan terjadi loopnya. Yang berarti loop akan terus berjalan selama kondisi true itu tetap terjadi. Nah, ketika melihat kode ini, konteksnya itu loop dirancang untuk membuat aplikasi perbankan tetap berjalan dan menampilkan tampilan awal berulang kali. Nah, ketika misalnya transaksi telah selesai, lalu si user ingin keluar, nasabah ingin keluar, atau admin ingin keluar, pencet selesai, maka loop akan terjadi lagi kembali ke while pertama ini. Nah, kode akan dimulai lagi dari awal, yaitu untuk memilih di menu pertama pengen kemana sih kita gitu, menjadi admin atau nasabah, atau selesai dari transaksi keluar, beneran keluar gitu. Nah, yang pertama di sini ada pembukaan loop while true. Loop dimulai dengan deklarasi while true, yang artinya loop akan terus berjalan tanpa henti karena kondisi yang true, benar, seperti itu.
Nah, lalu masuk ke user input. Pengguna ini diminta masukkan sebagai admin atau nasabah atau keluar ya. Yang di if ini nih, pengcondition ini. If else, if dan else. Yang tadi dibahas juga di awal. Nah, terus pemilihan jenis user yang berdasarkan input pengguna yang juga menggunakan diterima scanner ya. Terus kita juga masuk ke hashmap dalam penyimpanan kodenya. Nah, lalu setelah itu blok-blok kondisionalnya dieksekusi nih. Kalau misalnya mereka milih satu, berarti yang dieksekusi adalah blok kondisional if satu. Nah, kalau misalnya mereka memilih dua, maka yang dijalani ya mana nih? Ketika mereka memilih else if yang kedua, maka yang dijalannya adalah blok else if yang kedua, yang ini menjadi nasabah. Ketika milih tiga, ya keluar seperti tadi yang telah dijelaskan. Nah, loop dalam transaksi nasabah itu juga ada juga. Nah, jika pengguna memilih masuk sebagai nasabah, jenis user equals 2. Program memasuki loop dan transaksi nasabah. Loop ini akan terus berjalan selama variabel back tidak lebih dari 1. Ini bisa dilihat di bawah sini nih. Nah, selama variabel back tidak lebih dari 1. Loop ini tuh jadi memberikan opsi nasabah pengen transaksi terus jalan untuk milih menu lain, terus transaksi lagi, terus milih menu lain, transaksi lagi, atau pengen keluar gitu. Kalau misalnya keluar ya tinggal di break gitu. Kalau pilihannya tidak valid di antara kedua ini, ya maka di print pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Kalau milih ya, berarti kode akan berulang dari transaksi lagi. Milih tidak, kode akan di break dan keluar ke menu pertama tadi. Lalu exit program. Ketika pengguna memilih jenis 3 ini, program akan mencetak pesan terima kasih dan keluar dengan program menggunakan sistem exit 0. Nah, dengan menggunakan while true ini, aplikasi perbankan akan terus berjalan memberikan pengguna kemampuan untuk melakukan operasi login, transaksi, terus menyimpan data, dan keluar dari program. Loop ini akan menciptakan pengalaman yang interaktif dan terus berlanjut hingga pengguna memutuskan untuk benar-benar keluar dari aplikasi dengan memencet tombol 3 ini. Nah, sekian dari source code yang kita bahas di kelas aplikasi perbankan. Lalu langsung saja setelah membahas source code yang terdapat pada 4 kelas kali ini, kita akan langsung mencoba output aplikasinya seperti apa. Langsung saja kita run dari kelas aplikasi perbankan, kita run. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya nih di sini paling pertama yang ditampilkan itu adalah menu. Nah, seperti yang ada di kode ini nih, yang akan di loop ntar ketika nasabah milih keluar. Misalnya pertama kali kita memilih menjadi admin 1. Pilihan 1, kita klik enter. Kita mulai masukkan username admin. Username admin misalnya Fatih gmail.com. Password admin 123. Nah, admin dengan begini ID admin telah dibuat. Nah, ini yang akan kita pakai. Misalnya kita ingin login sebagai admin, ya atau tidak? Ya. Maka kita akan dimasukkan di sini sebagai admin. Nah, kita klik ID admin pertama yaitu A1 sesuai dengan ID yang kita dapatkan di sini. ID yang tergenerate ya. Lalu kita klik enter, masukkan password sebagaimana yang kita masukkan tadi. 123. Nah, di sini kita akan mendapatkan nama-nama data nasabah. Data nasabah N1 dengan jenis transaksi, kan nasabah belum ada yang diinput tadi, makanya semuanya masih 0. Jenis transaksinya 0, jumlah transaksinya 0, total saldonya juga 0. Nah, terima kasih atas transaksi Anda. Nah, kita sekarang coba keluar dulu, ntar bakal masuk lagi sebagai nasabah. Keluar. Terima kasih, semoga ketika memilih 3 ini ya keluar. Semoga ini diberkati, artinya loopnya udah diputus seperti itu. Nah, kita coba lagi sekarang mulai dari nasabah. Kita pilih pilihan nomor 2 menjadi nasabah. Masukkan username nasabah, Hati. Email nasabah dan password nasabah 123. Nah, di sini akun nasabah telah berhasil dibuat tuh, maka kita dari sini bisa login. Akun nasabah berhasil dibuat dengan ID N1. ID N1. Misalnya kita nggak mau masuk nih, tidak. Set. Nah, kita bakal dibalikin lagi ke pilihan menu pertama.
Nah, kita coba jadi nasabah. Nah, kita masukin dari awal lagi tapi Fatih. Nah, di sini jadi ID N2. Nah, kalau misalnya kita pengen masuk ya, kita tinggal masukin ID kita sama username sama password kita yang sesuai. Misalnya tadi di ID N1 passwordnya N1 passwordnya 123 ya. Nah, di sini tervalidasi dengan metode yang ada di akun dan database. Nah, lalu kita masuk ke menu transaksi nih. Tinggal pilih pengen setoran, tarik tunai, investasi, top up e-money atau transfer, atau terakhir selesai dan keluar. Nah, gara-gara saldo kita masih 0 kan, berarti kita mulai dengan setoran. Klik 1 dulu. Nah, masukkan jumlah setoran. Misalnya kita masukkan 200.000. 200.000. Nah, setoran berhasil, saldo saat ini 200.000. Setelah setoran kita coba tarik tunai. Pilih menu nomor 2. Masukkan jumlah tarik tunai. Misalnya 50.000. 50 tuh 23. Nah, berhasil kan? Tarik tunai 50.000, tarik tunai berhasil, saldo saat ini 150.000. Karena 200.000 saldo pertama, total saldonya, get total saldonya diupdate menjadi 150.000 setelah tarik tunai. Lalu yang ketiga kita coba investasi. Investasi. Misalnya kita investasi 20.000. Nah, investasi 20.000 ini udah diambil, lalu returnnya ini berhasil 2.000 setiap 1 tahun. Seperti itu. Nah, kita coba 4 top up e-money. Nah, ketika kita pengen top up e-money nih, kita pilih juga jumlahnya 20 tuh 23. Nah, top up e-money berhasil, saldo saat ini tuh 131.000. Kenapa warnanya kayak gini? Gara-gara kan dia ditambah biaya admin 1.000 kalau top up e-money. Nah, kita pengen transfer nomor 5. Kita coba pilih nomor 5. Masukkan nomor rekening tujuan, misalnya 01234. Masukkan jumlah transfer. Misalnya transfernya 100.000 tuh 23. Nah, kita lihat di sini transfer minus 100.000, biaya adminnya 2.000, nomor rekening tujuan 01234. Transfer berhasil, saldo saat ini get saldo total saldo terbaru adalah 29.000 setelah dikurangi dengan biaya transfer dan biaya admin yang ada. Nah, seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, kita tinggal pilih 6 keluar. Nah, akan dicetak jenis transaksi terakhir dengan jumlah saldo, jumlah saldonya yang terakhir. Seperti itu. Terima kasih atas transaksi Anda. Seperti tadi. Nah, kalau misalnya kita pilih ya, kita bakal balik lagi ke menu. Lalu bisa kita pilih keluar lagi. Nah, misalnya kita pengen milih, ini kan masih sama seperti yang tadi ya, belum diganti apa-apa. Kita pengen tidak melanjutkan transaksi, kita klik tidak, maka dia keluar di loop balik ke menu pertama yang pilih masuk sebagai admin, nasabah atau keluar. Nah, seperti itu kurang lebih cara kodenya berjalan. Tinggal kita klik keluar. Terima kasih, semoga harimu diberkati. Nah, kurang lebih seperti inilah output dari source code berisikan 4 kelas dengan metode OOP ini yang bertema aplikasi perbankan sederhana. Dari kelompok kami Muhammad Fatih Maulana dengan NIM 123 7050 140. Lalu Lutfi Nur Hidayat dengan NIM 123 7050 123. Lalu Muhammad Fitrah Rifaldi dengan NIM Muhammad Fitrah Rifaldi dengan NIM 123 7050 122. Sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian, terima kasih. Sampai sini adalah penjelasan video dari project yang kami buat. Semoga sedikit banyaknya dapat menjelaskan apa yang kami buat dan apa yang kami implementasikan dari ilmu yang kami dapatkan selama 1 semester belajar mata kuliah dasar pemrograman 1 semester ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Maulana mengundurkan diri.